Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini Ustazah bisa menemani kalian kembali belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun dengan kalian, Ustazah harapkan sama dengan keadaan Ustazah di sini. Amin. Anak-anakku, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Ustazah ingin mengajak kalian melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang hari akhir. Sebelum Ustazah melanjutkan, Ustazah ingin mengulang terlebih dahulu materi kita kemarin, yaitu yang menjelaskan tentang apa anak-anak? Hikmah beriman kepada hari akhir. Banyak sekali ya hikmahnya ya. Yang jelas hikmah dari beriman kepada hari akhir itu akan mendorong kita, akan menyemangati kita untuk selalu berbuat baik sebagai bekal nanti untuk menghadap ke Allah, sebagai bekal nanti untuk kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Karena nanti sebelum kita ditentukan masuk surga atau neraka, kita pasti akan ditimbang amalnya. Kalau amal kita di dunia banyak pahalanya atau berbuat baiknya, maka insya Allah kita akan dibalas dengan surga. Tapi kalau kita selama hidup di dunia ya banyak melakukan perbuatan dosa, maka nanti kita akan dibalas dengan apa anak-anak? Iya, tentunya dengan nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oke anak-anak, untuk hari ini adalah materi yang terakhir untuk pelajaran yang kedua, yaitu tentang hari akhir. Dinamakan dengan materi pengayaan ya, sebelum nanti kalian akan mempelajari atau akan melakukan penilaian harian atau ulangan harian. Jadi materi ini adalah materi pamungkas ya, yang terakhir sebelum kalian ulangan. Hari ini kita akan membahas tentang apa? Tentang nama-nama lain hari akhir. Duh Bu, hari akhir kok ada nama-nama lainnya? Iya, karena setelah terjadi kiamat nanti akan terjadi proses yang panjang ya. Sebelum kita masuk surga atau nerakanya Allah, itu akan terjadi rentetan peristiwa sebelum menuju ke sana. Rentetan peristiwa-peristiwa itu atau urutan peristiwa-peristiwa itu dinamakan dengan nama-nama lain hari akhir. Apa saja nama-nama lainnya? Kita mulai dari yang pertama, yaitu yang pertama adalah Yaumul Qiyamah. Apa artinya Yaumul Qiyamah? Ya ini ya, peristiwa atau urutan yang pertama, yaitu hari berakhirnya atau hari hancurnya alam beserta dengan isinya saat malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya yang pertama. Kemudian setelah itu terjadi peristiwa apa? Yang kedua adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats ini yaitu hari dibangkitkannya seluruh manusia dari alam kubur, mulai dari zamannya Nabi Adam sampai
dengan manusia yang terakhir hidup sebelum terjadi atau setelah terjadi kiamat, ya. Peristiwa ini kapan terjadi, anak-anak? Setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya yang kedua, maka semua manusia oleh Allah akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Untuk apa? Kok dibangkitkan? Kenapa tidak dibiarkan tidur di alam kuburnya? Nah, ini jawabannya adalah di nama lain hari akhir yang ketiga, yaitu Yaumul Mahsyar atau Yaumul Jam'i. Jadi, ya, manusia dibangkitkan dari alam kubur untuk dikumpulkan di tempat yang luas sekali, ya, yang bisa menampung seluruh manusia di muka bumi. Tempatnya itu namanya Padang Mahsyar. Untuk apa manusia dikumpulkan? Jawabannya ada di nama lain hari akhir yang keempat, yaitu Yaumut Tanat, yaitu dipanggili satu persatu, kayak kamu di kelas, ya, dipanggili saat absen. Nah, untuk apa dipanggili satu persatu? Karena akan mengalami peristiwa berikutnya, yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab ini, ya, artinya adalah hari perhitungan amal manusia. Jadi nanti setiap manusia itu akan dihitung amal perbuatannya, mulai dia saat balik, ya, sampai dengan dia meninggal. Akan dihitung satu persatu, dan semua anggota tubuh kita pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Semisal tangan sudah melakukan perbuatan amal baik apa saja, kemudian dengan tangannya juga perbuatan dosa apa yang sudah dilakukan, semuanya akan dihitung satu persatu. Semua anggota tubuh kita apakah digunakan untuk kebaikan atau yang lain. Begitu juga dengan kesehatannya yang diberikan oleh Allah, apakah juga digunakan untuk berbuat baik. Kemudian rezekinya juga, harta yang diberikan kepada kita, apakah juga digunakan untuk di jalannya Allah apa tidak. Semuanya dimintai pertanggungjawaban, dihitung satu persatu amal baik kita. Selanjutnya, setelah dihitung, manusia akan mengalami proses apa? Berikutnya, manusia akan mengalami proses atau peristiwa Yaumul Mizan, ya. Jadi Yaumul Mizan artinya hari penimbangan amal manusia. Setelah dihitung, kemudian dikumpulkan semua pahala baiknya disendirikan, semua dosanya disendirikan. Pahala dan dosa ini kemudian ditimbang, mana yang banyak jumlahnya, mana yang lebih berat, amal baiknya atau dosanya. Setelah ditimbang, manusia akan mengalami proses selanjutnya. Apa proses selanjutnya? Yaitu proses atau peristiwa Yaumul Fasl
Apa itu yaumul fasl? Yaumul fasl adalah hari putusan. Apakah kita diputuskan masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam neraka? Keputusannya berdasarkan hasil penimbangan tadi, banyak mana antara amal baik dan dosanya. Selanjutnya, setelah diputuskan, maka kita akan mengalami proses yang berikutnya, yaitu yaumul jaza atau yaumuddin. Apa itu yaumuddin atau yaumul jaza? Hari pembalasan. Bagi yang banyak amal baiknya setelah ditimbang, maka dia akan diputuskan masuk ke dalam surganya Allah, akan dibalas dengan banyaknya kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah. Tetapi sebaliknya, bagi yang banyak dosanya, maka dia akan diputuskan masuk ke dalam nerakanya Allah, kemudian dibalas dengan siksa yang sangat pedih, yang sangat berat di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oke anak-anak, itu ya untuk nama-nama lain dari hari akhir. Selanjutnya, Ustazah ingin memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya tidak berat anak-anak. Seperti yang Ustazah sampaikan tadi, bahwa hari ini hari terakhir materi untuk pelajaran yang kedua, yaitu tentang hari akhir. Sebelum kalian mengerjakan penilaian harian atau ulangan harian di pertemuan berikutnya, maka Ustazah minta dengan sangat kalian pelajari semuanya materi yang sudah Ustazah berikan, mulai dari pengertian, kemudian anak-anak ada yang ingat contoh-contoh hari akhir, kemudian tanda-tanda hari akhir dan hikmah beriman kepada hari akhir. Kalian pelajari semuanya ya. Oke, sampai sini dulu yang bisa Ustazah sampaikan. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Seperti biasanya Ustazah berpesan, jaga ibadahnya, jaga kesehatannya, patuhi kedua orang tua, dan tetap semangat belajar. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.